Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Permatasari dengan NIM 2301658. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Monika Tiara selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya mengangkat tema mengenai makna Pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu makna Pancasila sebagai filsafat. Yang kedua, praktek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat Pancasila. Yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki makna yang mendalam luas, mencakup berbagai aspek seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sistem filsafat ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemikiran dan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemahaman tentang realistis, pengetahuan, dan nilai-nilai. Filosofi Pancasila juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life, mencerminkan pandangan bangsa Indonesia dalam menghadapi realitas. Melalui 5 silanya, Pancasila mencerminkan pandangan bangsa dengan inti ajaran pada masing-masing sila seperti Tuhan sebagai kausa prima, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Sebagai kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri, rakyat sebagai unsur mutlak negara yang menunjung nilai kerjasama dan gotong royong yang adil sebagai memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang-orang sesuai haknya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai praktek kehidupan berbangsa dan berbagai negara dalam perspektif filsafat Pancasila. Terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Praktek ini mencakup penghormatan terhadap agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat, serta penghormatan terhadap nilai-nilai moral yang etika yang terkandung dalam agama dan keyakinan tersebut. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam praktek ini, kehidupan bersama bangsa dan bernegara ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam praktek kehidupan bersama. Ini mencakup penghormatan terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, serta penghormatan terhadap kepentingan bersama dan keadilan sosial. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Praktek ini mencakup penghormatan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktek ini mencakup penghormatan terhadap keadilan sosial serta penghormatan terhadap kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dan subtema yang terakhir yaitu dinamika tantangan dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada 5 juga. Yang pertama yaitu pengaruh globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam manusia berinteraksi dan berpikir. Hal ini menuntut Pancasila untuk beradaptasi dan relevan terhadap perkembangan tersebut. Yang kedua, ada perbedaan nilai dan keyakinan. Dalam masyarakat yang beragama, terdapat perbedaan nilai dan keyakinan yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan Pancasila. Yang ketiga, pengaruh ideologi lain. Masyarakat global saat ini dihadapkan dengan berbagai ideologi dan sistem filsafat lain yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan Pancasila, yang dimana Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi tersebut dalam menyampaikan nilai-nilainya. Yang keempat yaitu pendidikan dan pemahaman Pancasila. Pendidikan Pancasila ini menjadi kunci untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Pancasila serta kurangnya inovasi dalam metode pengajaran Pancasila. Yang terakhir yaitu penerapan Pancasila dalam konteks sosial dan politik. Pancasila ini harus diterapkan secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, namun tantangan yang dihadapi termasuk implementasi yang tidak konsisten dan penerapan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah 3 subtema yang saya bahas tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila tidak hanya merupakan dasar ideologis negara Indonesia, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai dan pandangan hidup yang telah melekat dalam diri Indonesia.
Pancasila dengan prinsip-prinsipnya yang meliputi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi semboyan empiris khas yang dinyatakan dalam Saloka Bhinneka Tunggal Ika. Ini mencerminkan toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia tanpa menghapuskan perbedaan tersebut, tetapi menggabungkannya dalam kesatuan yang harmonis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.